Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulianisa Purnamasari dari Manajemen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami komunikasi dan keahlian berkomunikasi. Untuk sebelum masuk ke materi, sebaiknya kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Pengertian komunikasi. Menurut C.A. Brown, komunikasi adalah proses pengiriman ide atau pikiran dari satu orang kepada orang lain dengan tujuan untuk menciptakan pengertian dalam diri orang yang menerimanya. Menurut K. Davis, komunikasi adalah proses penyaluran informasi dan pengertian dari satu orang ke orang lainnya. Ini adalah bentuk model proses komunikasi. Komponen-komponen komunikasi yaitu ada pengirim atau penerima, pesan, pengodean atau penafsiran kode, saluran, umpan balik atau umpan depan, gangguan, dan konteks. Komunikasi yang efektif yaitu pendengar dapat menangkap berita yang disampaikan tepat seperti apa yang dimaksud oleh pembicara atau pengirim pesan. Sumber kesalahan dalam komunikasi yaitu pertama orang, waktu, dan proses encoding. Pentingnya komunikasi yang efektif. Komunikasi adalah proses di mana fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating, leading, dan controlling dilaksanakan. Komunikasi adalah sarana atau media untuk mengaktualisasikan segala pengetahuan dan keterampilan seorang manajer. Komunikasi adalah kegiatan di mana manajer mencurahkan sebagian besar dari waktunya. The Manager Role by Henry Minbert. Pertama, interpersonal figure, leader, liaison, informational monitor, disseminator, spokesperson, decision making, intervention, disturbance handler, resource allocator, dan negosiator. Jenis-jenis komunikasi dalam organisasi yaitu komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal, komunikasi yang berjalan secara formal melalui kerangka struktur organisasi. Komunikasi informal, komunikasi yang berjalan melalui jalur tersembunyi dalam organisasi. Komunikasi formal, komunikasi superior subordinate atau atasan dan bawahan. Komunikasi subordinate dan superior atau bawahan atasan. Komunikasi antara orang-orang yang setingkat, interaktif. Media komunikasi manajer subordinate yaitu oral communication atau komunikasi lisan, written communication atau komunikasi tulisan, nonverbal communication komunikasi nonverbal. Upaya manajer untuk berkomunikasi efektif yaitu kepekaan terhadap penerima, kesadaran akan makna simbol, pengutaraan waktu yang cepat, umpan balik, komunikasi tatap muka, isyarat nonverbal, menggunakan kata-kata dengan tindakan, bahasa yang sederhana, dan redundansi. Masalah komunikasi formal yaitu terlalu banyaknya jumlah informasi dalam aliran informasi seperti overload, distortion, dan omission. Lingkungan kerja yang menimbulkan kesulitan dalam komunikasi dan mata rantai yang terlalu panjang. Ciri-ciri komunikasi informal yaitu penyebarannya cepat sekali sebab karena terjadinya secara berantai dan tidak dibatasi oleh struktur organisasi. Bentuk jaringan komunikasi informal yaitu single standard, gossip, probability, cluster. Strategi mengatasi rumor yaitu reputasi, isyarat pengambilan, isyarat penyimpanan, dan tidak ada respon. Meningkatkan skill komunikasi yaitu keterampilan menyimak,
keterampilan melakukan wawancara, keterampilan melakukan rapat, keterampilan melakukan presentasi. Menyimak dan masalahnya itu merupakan proses mendengar, mengikuti, memahami, mengevaluasi, dan menanggapi pesan-pesan yang disampaikan. Sebab penyimak yang tidak efektif akan lebih banyak berbicara, sindrom hiburan, mengutamakan prasangka, tidak kritis, dan hard subject phobias, dan terpengaruh gangguan. Cara menyimak yang efektif yaitu berhenti berbicara, menghilangkan ketegangan, tunjukkan perhatian Anda, singkirkan hal-hal yang mengganggu perhatian, tunjukkan empati, bersikaplah sabar, tidak bersikap emosional, ajukan pertanyaan secara kritis. Fungsi wawancara bagi seorang manajer yaitu mengumpulkan informasi dari bawahannya, menerapkan empowerment dalam pengambilan keputusan, membantu bawahannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pekerjaan, pembinaan disiplin untuk bawahan, evaluasi hasil pekerjaan, dan penilaian calon pegawai. Cara wawancara yang efektif yaitu aktif mendengarkan terhadap apa dan bagaimana yang diwawancarai berkomunikasi. Teliti memperhatikan sinyal atau tanda-tanda nonverbal. Selalu ingat akan tujuan wawancara, memberikan pertanyaan terstruktur dan tidak terstruktur secara seimbang, dan menghindari kesimpulan yang tergesa-gesa. Memberi feedback yang efektif bagi bawahan, yaitu berikan feedback secara khusus atau spesifik. Feedback pertama kali sebaiknya dilakukan melalui face-to-face. Berikan feedback secara terus terang, berikan feedback pada saat yang tepat. Feedback berhubungan dengan perilaku, bukan personal. Berikan feedback secara interaktif, dan berikan feedback secara seimbang, verbal dan non-verbal. Masalah-masalah dalam rapat yang paling umum, yaitu tidak ada tujuan atau agenda pokok, tidak ada kesiapan dari peserta rapat, rapat sering terlambat dimulai, persiapan tempat rapat yang buruk, rapat terlalu lama, rapat didominasi peserta tertentu, tidak ada hasil atau tindakan lanjut dari rapat. Penyebab rapat yang terlalu lama yaitu kepemimpinan tidak efektif, banyaknya interupsi, membiarkan diskusi bertele-tele dan menyimpang. Dosanya pemimpin rapat yaitu mendominasi rapat, persiapan yang buruk, membiarkan rapat menyimpang, dan membenci pertanyaan-pertanyaan, membiarkan selingan humor yang berlebihan, melecehkan anggota kelompok, dan mentoleransi interupsi. Memimpin rapat yang efektif yaitu mengendalikan keaktifan berbicara yang berlebihan, mendesak orang yang pendiam untuk berbicara, melindungi anggota baru yang junior, mendorong pernyataan gagasan, menekan kecenderungan mematikan gagasan, meningkatkan jenjang senioritas, menutup rapat dengan nada yang positif. Pengendalian diri pemimpin rapat yaitu jangan mendominasi rapat, mempersiapkan rapat dengan baik, mengendalikan rapat yang menyimpang, jangan membenci pertanyaan-pertanyaan, jangan biarkan gangguan humor yang berlebihan, jangan pernah melecehkan anggota kelompok, dan hindarkan interupsi. Bentuk komunikasi bisnis yaitu public speaking, presentation speaking, dan pentingnya presentasi seperti efisien, efektivitas, dan pengaruh. Melaksanakan presentasi yaitu membangun perhatian pertama yang menyenangkan, menyampaikan pesan seperti pemilihan kata, penggunaan gaya bahasa, menggunakan kiasan, dan penggunaan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dalam presentasi yaitu sikap tubuh, gerakan, gerak isyarat, kontak mata, ekspresi wajah, penampilan pribadi, dan suara.